Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Kartikasari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten, akan menyampaikan tentang aksi nyata 14 budaya positif yang sudah saya praktikkan di SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Adapun implementasi budaya positif di sekolah yang akan saya sampaikan di aksi nyata 1.4 ini antara lain keyakinan kelas, praktik segitiga restitusi, pembelajaran berpusat pada siswa, dan diseminasi budaya positif. Tahapan implementasi kegiatan aksi nyata 1.4 ini yang pertama, menghadap ke pusat menyampaikan rencana aksi nyata budaya positif, dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan guru, komunikasi dengan guru terkait pembuatan keyakinan kelas, dan implementasi budaya positif dan praktik baik, salah satunya yaitu pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, refleksi dan diseminasi. Refleksi diri maupun dari teman sejawat maupun siswa dan diseminasi di depan kepsek dan guru. Sebagai langkah paling awal untuk mempraktikkan dan melaksanakan budaya positif di sekolah yaitu melakukan penyusunan keyakinan kelas. Pertanyaannya adalah, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berikut ini saya tampilkan penyusunan keyakinan kelas di salah satu kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke, saya lihat di semester ini kalian sudah lebih baik lagi ya. Alhamdulillah. Kamu kesadaran bahwa berlaku baik itu memang sesuatu yang seharusnya, gitu ya? Ya. Kita melakukan itu bukan karena ada aturan, ada hukuman. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Siapa yang masih sering terlambat? Saya. Jauh ya. Sekarang udah sama ibu ya. Oke, berdoa sebelum dan sesudah KBR. Oke, terus apa lagi? Ngantuk nggak? Banyak nyamuknya nggak nanti? Banyak. Nggak konsen kalian begitu nyamuk ya? Iya. Terus apa lagi? 5S. Oke, 5S. Rem pada tempatnya. Ini bukan tempatnya ya, tempat yang sesuai. Setelah proses penyusunan keyakinan kelas mendapatkan satu kesepakatan dari guru dan warga kelas, kemudian hasil keyakinan kelas ini disusun dan kemudian ditempel di kelas yang bersangkutan. Siswa diajak terlibat langsung dalam penyusunan maupun pemasangan keyakinan kelas di kelas mereka masing-masing. Setelah keyakinan kelas disusun dan disepakati, maka perlu adanya implementasi keyakinan kelas sebagai wujud pembiasaan budaya positif di sekolah. Yang pertama, pembiasaan tertib dan disiplin waktu serta budaya 5S saat masuk sekolah. Dilakukan penyambutan di pagi hari untuk memastikan peserta didik atau siswa datang tepat waktu dengan berseragam lengkap dan juga pembiasaan 5S. Kegiatan ini juga melibatkan siswa dalam mengecek ketertiban dalam berseragam. Berikut ini cuplikan penyambutan siswa di pagi hari. Setiap pagi, guru piket
menyambut kedatangan santri untuk memastikan santri datang tepat waktu dan juga berseragam lengkap. Selain piket oleh guru, siswa juga dilibatkan dalam pengecekan, ketertiban, dan kelengkapan seragam siswa di pagi hari. Keyakinan kelas berikutnya yaitu berseragam sesuai ketentuan, di mana peserta didik mengenakan seragam sesuai aturan sekolah dan ketentuan sekolah. Dalam aktivitas KBM di kelas, siswa dibiasakan berdoa sebelum atau sesudah KBM dan aktif serta antusias dalam belajar. Iya karena berdua, iya karena sain. Ihdinas siratal mustaqim. 6 angka kan, terus satunya juga diambil buat yang di belakang sini. Itu random milihnya. Ini toh? Ya nggak tahu nanti hasilnya gimana kan. Aku dulu kalau ini Terus kan berarti kemungkinan yang di sini yang bisa masuk kan tinggal 5 atau kadang-kadang yang sini diambil 1. oh iya, 5, terus itu yang sini berarti sisanya. Polinomial. Ada 3 cara pembagian polinomial yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pembagian polinomial dengan cara bersusun. Ini caranya gampang, seperti kita membagi bilangan aja. Caranya pun hampir sama. Biar lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Ya, oke. Kemarin sisanya diminta mengerjakan toh? Ya, yuk silahkan. Siswa bekerja sama menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Di dekat pintu. Sebagai seorang guru, kita harus mampu mengambil peran kontrol manajer. Salah satunya adalah praktik segitiga restitusi ketika ada pelanggaran oleh siswa. Pada saat jam istirahat kedua setelah makan siang dan saat zuhur, Nabila merasa kelelahan, kemudian akhirnya ketiduran. Nabila terbangun pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan jam masuk sekolah setelah istirahat adalah 12.45 waktu Indonesia Barat. Walaupun Nabila sudah bergegas lari dari asrama menuju sekolah, Nabila tetap terlambat mengikuti KBM yang menjaga Ibu Via selama 20 Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Masya Allah Nabila. Kenapa kamu baru datang? Jam berapa sekarang? Maaf ya, saya terlambat 20 menit. Kenapa? Ada di mana aja kamu? Tadi ketiduran terus dari Oh gitu. Ya udah, kalau nanti Ustazah perpanjang pertanyaannya, Ustazah akan mengambil KBM kita pada siang hari ini. Kasihan teman-teman ya. Sekarang Nabila boleh duduk dulu, tapi nanti pulang sekolah bertemu sama Ustazah di kantor guru ya. Oke, silahkan duduk. Makasih ya Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah, mau cari Sylvia ada? Waalaikumsalam. Siapa? Ustazah Via. Oh, bentar. Panggilkan dulu ya. Selamat siang Nabila, silahkan duduk dulu ya. Selamat siang Nabila. Siang Ustazah. Tahu ya tujuannya Ustazah panggil ke sini buat apa? Iya, tadi karena saya terlambat jam matematika Ustazah.
kamu tahu ya istirahat kita jam kedua itu dari jam berapa sampai jam berapa? 11.45 sampai 12.45 ya Mas. Oke, tadi kamu sampai kelas jam berapa? 13.05. Terlambat dong ya? Iya. Iya. Sekarang Nabila sudah tahu letak kesalahannya di mana? Iya. Iya. Nabila terlambat masuk sekolah Setelah istirahat. setengah jam istirahat. Tentu itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita, gitu ya. Oke, nggak apa-apa Nabila. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita tugas di sini adalah mencari solusi bersama bagaimana kesalahan ini nanti tidak berulang di kemudian hari, gitu ya. Nabila, sekarang saya tanya, kenapa kamu bisa baru jam 13.05 sampai sekolah? Iya Ustazah, soalnya tadi pagi kan saya pas itu kan penilaian pelangi, terus keras capek banget gitu, terus siangnya saya tidur kebetulan kan ternyata anak kamar dari yang bangunin, makanya saya telat banget. Pas bangun itu udah jam 1 pas, terus saya udah bergegas buat ke sekolah nih cepet-cepet, tapi tahunya tetap terlambat. Baik Nabila, apa namanya? Tindakan bergegasmu ke sekolah sudah benar, tapi ternyata masih terlambat juga. Apa yang membuat terlambat? Berarti udah jam istirahat gitu ya. Kan gimana perasaan Nabila ketika sampai kelas sudah terlambat 20 menit, KBM sudah berlangsung nih. Gimana perasaan? Saya merasa rugi sih ya, soalnya jadi kayak nggak paham gitu kan, ketinggalan 20 menit kan lama, jadi saya nggak paham sama materi-materi yang ketinggalan tadi. Jadi itu merugikan kamu ya, dan sekarang kamu udah tahu ya itu tidak baik untuk diulangi lagi, begitu? Iya. Baiklah Nabila, sekarang kamu sudah tahu ya apa yang kamu lakukan hari ini tidak baik, dan kamu sudah mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Masih ingat kamu keyakinan sekolah kita tentang kedisiplinan? Ingat Mas, kita harus disiplin waktu dalam masuk atau datang ke sekolah. Oke, baik. Sekarang kalau kamu sudah meyakininya, kira-kira langkah apa ke depannya agar kamu tidak mengulangi hal itu lagi? Ya, saya mungkin mencoba untuk nggak tidur pas istirahat sekolah, ataupun kalau emang saya terpaksa untuk tidur, saya bakal minta teman-teman saya betul. Oke, baik. Bisa ya kayak gitu? Mulai kapan itu? Insya Allah mulai besok. Bagus Nabila, Nabila sudah punya niatan untuk memperbaiki kesalahan dan berupaya untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Saya doakan Nabila lebih baik lagi ke depannya, dan saya harap Nabila bisa melaksanakan keyakinan sekolah kita ya dengan baik, dan saya berharap ke depan saya tidak bertemu Nabila lagi dengan masalah yang sama. Insya Allah. Terima kasih Ustazah doanya. Oke, sekarang Nabila boleh kembali ke asrama. Makasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengasah kemandirian dan kolaborasi antar siswa, maka perlu implementasi pembelajaran yang berpihak pada siswa di sekolah. Langkah awal, kita mengaktifkan komunitas praktisi, dalam hal ini MGMPS sekolah, dalam rangka mencari model pembelajaran yang sesuai diterapkan di kelas, dan juga mengajak siswa untuk lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini beberapa cuplikan kegiatan dan aktivitas siswa saat KBM di kelas. Kalau di depan berarti ya, itu ada berapa bilangan? Ada 5. Kalau 5 itu berarti kemungkinan kan harus urut. Kalau urut itu berarti kan dari posisi paling kecil itu paling depan ya enggak? Berarti ada 5 slot. Dari 5 slot. Terus berarti paling depan ini bisa di awal 2. Yang ada di awal 2 berarti diikuti oleh berapa?
4 bilangan ya? Karena ada 5 ya. Sudah. Kalau depannya 2 berarti diikuti oleh berapa huruf ini akan membentuk bilangan yang dimaksudkan. Udah 4. Kalau 2-nya udah kepakai berarti tinggal sisa berapa? 4 mau isi 4 tempat ini. Di antara 4 yang bilangan ini ada yang sama enggak? Berarti pakainya apa? Berarti berapa ini jumlah bilangan yang depannya 2? Tadi loh, kan 2 diikuti 4 bilangan ini. Ini mau disusun di belakangnya 2, berarti ada berapa bilangan yang di belakangnya 2? Berarti tinggal 4 faktorial dibagi 2. Gambar kan berarti 2 faktor. Di sini kan berapa? Berarti 2 permutasi. Ada yang kembar nggak? 2 permutasi. 4 permutasi. Yang kembar ada 2. Jadi 2 faktorial. Ini kan 4 kan? Yang perlu diisi 4 kan? 4. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial karena ini kembar. Ini baru kita nyari yang angka depannya angka 2. Sekarang kita nyari depannya angka 3. Nah, ini kan sama. Berarti berapa yang perlu diisi? 4. Terus CC itu di sini, CC juga. EH itu di sini potongan juga. Jadi yang akan dibuat adalah D, luas garis. Polinomial. Ada 3 cara pembagian polinomial yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pembagian polinomial dengan cara bersusun. Ini caranya gampang, seperti kita membagi bilangan aja. Caranya pun hampir sama. Biar lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Ini nggak boleh ketemu angka lagi. Jadi kan ini kan 6 kurang 1 toh. Jadinya 5. Kan jumlahnya di sini. Kegiatan terakhir dari aksi nyata 1.4 adalah desiminasi budaya positif di sekolah. Desiminasi ini dilaksanakan di depan guru-guru dan juga kepala sekolah. Video lengkap pelaksanaan desiminasi budaya positif sudah saya upload di kanal YouTube saya dengan link tertera. Setelah aksi nyata 1.4 dilaksanakan, tidak lupa saya meminta umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamisari SPD dari SMA IT Ibnu Abbas. Kalau menurut saya, pelaksanaan budaya positif di sekolah dengan pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak lebih efektif daripada pemberian hukuman. Dengan kesadaran diri akan menjadi kebiasaan baik dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, setelah saya mendapatkan desiminasi dari rekan sejawat saya via Kartika Sari SPD CGP Angkatan 7 SMA IT Ibnu Abbas, saya mendapatkan wawasan dan paradigma baru tentang bagaimana mendisiplinkan siswa tanpa hukuman dan penghargaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nabila sebagai siswa yang terlambat masuk jam pelajaran matematika selama 20 menit. Saya mendapatkan praktik segitiga restitusi dari guru Mapel atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya rasa perlakuan tersebut lebih baik dan efektif daripada mendapatkan amarah dan hukuman dari guru. Efeknya, saya menjadi lebih sadar atas kesalahan yang telah saya lakukan dan akan mencoba memperbaikinya sehingga kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Demikianlah aksi nyata 1.4 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.